الله هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وجميع مؤلفي كتب المعتبرة، خصوصا إلى روح مؤلف هذه الكتب الإمام جلال الدين السيوطي والإمام الشيخ محمد نومر النووي البنتني، الشيخ محمد بن أبي بكر العصفوري. وعلى نية أن الله الكريم يمن علينا التوفيق والهداية والعلوم النافعة والأعمال المقبولة وإخلاص النية والاستقامة والمعرفة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala bisa berkumpul lagi, memulai rutinitas kita yang sudah sekian lama libur, yang sangat-sangat lama liburnya. Dan alhamdulillah kita mulai lagi, mudah-mudahan kedepannya kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan dan terlimpahkan kehabibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para sahabat, keluarga serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jadi untuk mempersingkat waktu malam ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita, Guru Wahyu kemarin, bahwa kalau malam Kamisnya nanti yang baca itu kelas 2 aliyah kakak muinnya, kemudian di malam Sabtu itu kelas 1 aliyah lawan aku. Nah, dan sekedar untuk pemberitahuan, tambahan kitab malam Sabtu itu kitab Tanqihul Qaul. Nah, nanti kita bahas kitabnya. Nah, sebelum membaca kitab Tanqihul Qaul ini, kita dengarkan dulu pembacaan kitab dengan tema Muzakaratul Ilmiyah kita yang akan disampaikan oleh Sabar. Tenang. Di sini kan ada oksigen guru ay. Aduh. Ya sudah, sabarlah, tenang dulu, tarik nafas dulu. Kitab yang bakalan Sidin baca kitab apa guru? Kitab Usfuriyah atau yang komplitnya Al-Mawa'izul Usfuriyah. Al-Mawa'iz itu artinya nasihat. Nah, Usfuriyah itu dinisbahkan kepada Al-Usfur. Kenapa? Karena pengarangnya bernama Muhammad bin Abi Bakar. Beliau itu masyhurnya dipanggil Al-Usfur. Nah, itulah.
Tuh kayaknya sidin jelaskan kena ya kalau guru lah. Itu nah. Jadi untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan kepada guru kita, Guru Muhammad Habibi Al-Palarani kah sidin nih? Ya silahkan. Didabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya ya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan memanjatkan puji syukur atas Tuhan semesta alam yang telah menciptakan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, dan Ia pula yang telah memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya yang tak terhingga di setiap keadaan maupun itu di setiap waktu dan setiap di mana kita berada. Ia masih tetap memberikan kasih sayangnya dan nikmat yang tak terhingga. Tapi semua itu kita bisa lupa dengan semua atas nikmat-nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua. Yaitu yang dimaksud Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ulun hormati dan ulun muliakan para dewan-dewan guru dan santri-santri Nurul Mustafa Al-Husaini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam Sabtu ini yang dipenuh berkah dan rahmat ini, saya dapat bergilir untuk tampil di depan pada malam hari ini dalam rangka muzakaratul ilmiah. Jadi kitab yang ulun baca pada malam hari ini adalah kitab Syarah Mawa'izul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuriyah. Kitab ini mencakup 40 dari beberapa hadis para anbiya beserta faedah-faedah sejarah dan menceritakan sifat-sifat yang mulia dan adab-adab yang bagus diambil di dalam kitab ini. Jadi langsung saja ulun bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ai haza, bermula ini al hadisul awwalu, hadis yang pertama. An, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimu, orang-orang yang penyayang, yarhamur Rahman, niscaya ia disayangi oleh mereka akan Ar-Rahmah yang Maha Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala. Irhamu, sayangilah oleh kalian man fil ardi, orang-orang yang ada di bumi. Yarhamkum, niscaya ia akan menyayangi kalian man fis sama, orang-orang yang di dalam, orang-orang yang di atas langit. Maksud dari hadis ini adalah sayangilah oleh kalian akan orang-orang yang ada di dalam bumi, yaitu maksud di dalam bumi adalah makhluk hidup yang ada di bumi, maupun itu hewan atau manusia, yang intinya makhluk hidup yang ada di bumi. Wa fi muwafaqati, dan pada
yang sesuai hazal hadisi, ini hadis hikayatun, yaitu sebuah cerita an Umar, dari Umar radhiyallahu taala anhu. Karena yamsi, adalah ia berjalan fi sakaki, di jalan-jalan al-Madinati, kota Madinah. Fara'a, maka telah melihat oleh beliau as-sabyan, seorang anak kecil, karena adalah ia fi yadihi, di tangannya usfur, ada seekor burung kecil. Wa kana yal'abu, dan adalah ia sedang bermain bihi, dengan burung itu. Farahima, maka mengasihi ia Umar, oleh Umar, zalika, demikian itu, al-usfuri, burung. Fashtarahu, maka beliau membelinya, minal sabi, daripada anak kecil itu. Fa'taqahu, maka beliau bebaskan akan burung itu. Dapat kita ambil dan kita dapat simpulkan di situ bahwa begitu pedulinya beliau dan begitu pedulinya dan begitu sayangnya beliau dengan makhluk hidup yang ada di bumi, bahwa itu hanya seekor burung kecil yang dimaini oleh seorang anak kecil. Beliau bahwa membeli burung itu dari anak kecil hanya untuk dibebaskan, karena beliau begitu peduli dan begitu kasihan dengan burung kecil itu. Yang dimaksud burung kecil itu adalah burung pipit. Falamma, maka manakala tuwaffiya, diwafatkan ia Umar radhiyallahu anhu taala. Manakala diwafatkannya Umar radhiyallahu taala anhu, ra'ahu, bermimpi al-jumhur, oleh ulama jumhur, fil manami, di dalam tidurnya. Fasa'aluhu, maka ulama-ulama jumhur itu bertanya kepada Umar, an halihi, daripada keadaannya. Faqalu, maka ulama-ulama jumhur itu bertanya, ma fa'alallahu bik, apa yang diperbuat oleh Allah dengan engkau? Qala, beliau menjawab, ghafarali, telah mengampuni oleh dia akanku, wa tajawaza anni, dan telah memaafkan ia daripada aku. Qalu, mereka bertanya pula, bi ayyi syai'in, dengan apa jua? Dengan apa jua itu kalau di bahasa kita tuh dengan alasan apa? Bijudika, dengan sebab dermawan engkau, au bi'adlika, atau dengan sifat adil engkau, au bizuhdika, atau dengan sebab sifat zuhud engkau. Jadi saat diwafatkannya Umar radhiyallahu taala, maka telah melihat oleh sekelompok orang di dalam mimpi. Sekelompok itu bertanya kepada Umar, daripada keadaan Umar, mereka bertanya, apa yang diperbuat oleh Allah dengan engkau? Beliau menjawab, ia telah mengampuniku dan memaafkanku. Terus mereka bertanya pula, dengan alasan apa? Beliau menjawab, lama manakala wada'tumuni, diletakkannya aku fil kubri, di dalam kubur, wasatartumuni, dan mereka menimbuniku fiturabi, dengan tanah, wataraktumuni, dan mereka meninggalkanku wahidan, satu demi satu. Fadakhala, maka datang ia alayya, atasku, malakani, dua malaikat, mahibani, yang berwujud muka yang menakutkan. Toro akli, sampai Umar itu pikirannya melayang-melayang. Maksud melayang itu seolah-olah Sidin itu panik. Warta'dat, dan
bergemetar mafasili oleh sendi-sendiku min haibatihima daripada melihat dua malaikat itu. Wa akhazani dan mereka membawaku, wa jalisani dan mereka mendudukkanku, wa arada an yas'alani bahwa keduanya menanyakanku. Fasami'tu maka aku mendengar nidaan akan panggilan minal hatifi daripada orang yang memanggil. Utruka, tinggalkanlah kalian berdua abdi akan hambaku. Wala takhawafahu dan janganlah kalian takut-takuti hu akannya. Fa ini maka sesungguhnya aku rahimtuhu, memberikan aku akannya rahmat. Wa tajawaztu dan aku maafkan anhu daripadanya. Li'annahu karena bahwasannya rahima yang menyayangi usfuran burung fid dunya ketika di dalam dunia. Fa rahimtuhu maka aku memberikan rahmat akannya fil uquba pada kesudahannya. Jadi kesimpulan dari semua itu adalah begitu bagusnya sifat penyayang. Siapa tahu apabila kita mempunyai sifat penyayang ini, kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Faman rahima ibadullah yarhumuhullah ta'ala. Barang siapa yang menyayangi hamba Allah, niscaya ia akan mendapatkan kasih sayangnya. Mungkin ini saja yang ulun dapat sampaikan. Ulun banyak kekurangannya dan ulun minta halal minta ridha lawan pian berataan karena ulun belum banyak persiapan. Ulun sekali lagi minta halal minta ridha. Demikian itu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama aku ucapkan terima kasih kepada Ananda Muhammad Habibi, Guru Muhammad Habibi Al-Palarani. Santai aja, bawa hinak dulu Guru. Jadi kayak ini, ada yang pertama tadi aku berterima kasih Ika mau membaca, mau latihan. Jadi ini Habibi wadah untuk kita latihan, tampil di hadapan orang, latihan untuk berbicara. Karena sebanyak apapun ilmu kita, apabila kita tidak bisa berbicara, bagaimana kita bisa mengajarkan gitu? Yalah. Nah, jadi kita harus bisa juga berbicara untuk menyampaikan ilmu. Karena tanggung jawab ulama selain menuntut ilmu itu juga menyampaikan ilmu. Nah, adapun tadi alasannya karena belum siap. Nah, itu sebenarnya Habibi ini jadwalnya itu mulai sebelum liburan tadi. Nah, itu cuman karena mungkin Sidin ada kesibukan lain enggak? Ya Allah. Masya Allah, ya Allah. Lalu Sidin takajud Sidin. Nah, itu nah. Dasar jadwal Sidin lah. Nah, itu. Nah, baik. Kemudian komentarku tentang bacaan Sidin tadi. Nah, yang pertama tadi Sidin membaca hadis musalsal bil awwaliyah
Hadis ini sudah populer di kalangan santri, disebut dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Biasanya awal-awal orang belajar hadis itu pasti hadisnya ini. Makanya Sidin di awal kitab ini mencantumkan hadis ini. Hadisnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Lalu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nah, di sini letak komentarnya. Tadi Sidin membaca barisnya apa, Bro? Yarhamkum kah yarhamukum kah? Yarhamkum. Yarhamkum. Oh. Nah, kenapa aku membaca yarhamukum? Maka kalau yarhamkum harusnya bujur. Yarhamkum jazam. Yalah. Kenapa jadi jazam? Karena jadi jawab apa? Ayo. Sidin dulu nah. Jadi jawab amar itu i'rabnya. Jadi jawab amar. Jadi jawab itu kada mesti jadi jawab syarat terus kada. Fi'il amar juga membutuhkan jawab. Mana fi'il amarnya? Irhamu. Nah, sayangilah man fil ardi, ujar Sidin tadi, seluruh makhluk yang Allah Ta'ala yang ada di bumi. Yarhamkum, ini mau umpati bacaan Sidin, pasti mengasihi, menyayangi man fis sama, Allah dan para malaikatnya. Nah, jadi orang yang menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi, Allah dan para malaikatnya yang ada di langit menyayangi orang tersebut. Jadi bacaannya ampun Sidin tadi bujur. Yarhamkum itu bujur. I'rabnya bujur, kada salah. Cuman kenapa pian komentari guru? Nah, di sini ilmunya. Jadi di situ boleh dua bacaannya. Boleh dibaca yarhamkum sesuai kaidah nahwu, bisa juga dibaca yarhamukum. Kenapa jadi yarhamukum? Yarhamukum itu namanya jumlah du'aiyah. Nah, jadi jumlah du'aiyah inilah yang nantinya menjadi jawab amar irhamu. Nah, paham sudah? Connect sudah. Lalu kenapa lebih memilih yarhamukum? Alasanku karena ini hadis Nabi. Karena ini doa Nabi. Nah, bila Nabi berdoa pasti kabul. Mudah-mudahan kita berataan dapat doanya Nabi. Nah, itu nah. Dalam Quran itu kan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhan pasti memberikan apapun yang dipinta Nabi sampai Nabi itu puas. Dan Nabi kada bakalan puas kecuali umatnya merasakan masuk surga berataan. Nah, di sini kita dapat doa Nabi yarhamukum man fis sama. Nah, apabila kalian menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya Allah menyayangi kalian. Nah, itu. Jadi boleh di situ hendak dibaca yarhamkum silahkan, yarhamukum silahkan. Nah, inilah tadi kenapa jarku Sidin ini pengarang kitab Mawaizul Uspuriyah ini dikenal dengan Al-Uspuri. Karena kitab beliau ini yang menginspiratif. Diawali dengan hadis ini, kemudian disertakan dengan kisah-kisah inspiratif tentang moralitas dan spiritual. Jadi isi kitab ini memang hadis. Isinya 40 hadis. Latar belakang tersusunnya kitab Al-Mawa'iz karya Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Uspuri ini karena Sidin tuh galau.
galau mikirakan kayak apa caranya supaya dapat ampunan Allah Ta'ala. Nah itulah hamba-hamba Allah yang mulia itu selalu mengharap ampunan Allah, selalu mengharap kasih sayang Allah Ta'ala, walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Dicari sidin. Nabi beristighfar sehari berapa? 70 kali, bahkan ada riwayatnya 100 kali. Itu tanda orang yang mulia, selalu mengharap ampunan Allah Ta'ala, mencari kemaafan Allah Ta'ala. Jadi sidin itu mencari-cari hal itu, mencari keridhaan Allah Ta'ala, sampai beliau teringat dengan hadis Nabi, man jama'a arba'ina hadisan fahuwa fil afwi wal gufran. Siapa orang yang menghimpun 40 hadis Nabi, maka dia itu di dalam ampunan Allah, di dalam kemaafan Allah Ta'ala, fil afwi wal gufran. Nah, itu maknanya. Jadi kalau misalkan ada yang hafal 40 hadis, atau ada yang kawa menyusun 40 hadis, disusun, dihafal, diamalkan, itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Inilah latar belakang kenapa sidin menyusun kitab ini, kitab Al-Usburiyah. Nah kemudian dilanjutkan dengan diawali dengan kisah burung. Jadi sidin tadi itu ada kekanakan main burung, di kacaknya burung, di lapasnya burung tadi. Ada burung tuh burung halus, bahasa Arabnya uspur. Ujar sidin tadi burung pipit. Nah kayak itu nah. Jadi burung pipit ini, anak burung pipit ini kalau bahasa Banjarnya itu terabang buntat. Tahu lah terabang buntat. Terabang buntat itu terbang tapi kadang belum bisa tinggi lagi, belum bisa jauh. Jadi dilepasnya, tangkapnya lagi, lepasnya, tangkapnya lagi. Melihat peristiwa itu Sayyidina Umar rasa terenyuh hati sidin, makasiannya, kasihannya burung. Lalu dibeli oleh Sayyidina Umar burung tadi tuh. Nak ikam akun lah, handaklah duit. Nah, itu nah. Tapi ikam unjuki burung ikam. Burung pipit. Nah, diberilah duit oleh Sayyidina Umar, kemudian kakanak tadi mau unjuki mau unjuki burung tadi. Habis itu dilapas sidin, hidup terbang bebas burungnya. Nah kemudian setelah beliau di alam kubur, setelah beliau wafat, banyak ulama yang memimpikan beliau dari kalangan sahabat, banyak viral kisahnya. Aku tuh mimpi Sayyidina Umar, aku tuh mimpi Sayyidina Umar. Bukan satu dua orang, jamahir, jamun kathirun, banyak orang yang termimpi mengisahkan Sayyidina Umar. Kenapa sidin kotakuni kayak apa berpian di alam kubur? Alhamdulillah aku diampuni oleh Allah Ta'ala. Mau wajarai pian diampuni Allah Ta'ala, pian zuhud kalau, pian alim kalau, pian adil kalau, pian penegak keadilan, pian pemberani kalau, kada aja Sayyidina Umar. Taulah aku diampuni Allah Ta'ala gara-gara apa? Gara-gara burung. Kayak apa burung bisanya? Oh rupanya seperti yang diceritakan beliau tadi. Gara-gara sebab beliau itu kasih sayang dengan makhluk Allah Ta'ala. Allah pun sayang dengan beliau. Nah itu diantaranya latar belakang tersusunnya kitab ini, kitab Al-Mawaid Al-Usburiyah. Nah mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat. Nah itulah. Baik. Nah kemudian untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan dengan kitab Syarah Tanqihul Qaul. Nah ini kita mulai lagi tambahan. Sebelum aku membacakan kitab ini, kita perkenalan dulu. Kitab ini adalah kitab buah karya dari Bapak Kitab Kuning Indonesia. Nah,
Bapak Kitab Kuning Nusantara. Pasti familiar sudah nama Sidin. Nah, itu nah, Sayyidu Ulama'i Ahlil Hijaz. Siapa? Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, itulah. Jadi Tanqihul Qaul ini syarah daripada Lubabul Hadis karya Imam As-Suyuti. Jadi Imam As-Suyuti ini beliau menyusun sebuah kitab tentang fadail. Jadi tentang fadail. Kalau tadi kan tentang kitab targhib wa tarhib, moralitas dan spiritual. Kalau ini kitabnya, hadisnya dikumpulkan beliau tentang fadail. Hadis-hadis inspiratif agar kita itu mau beramal, mau melakukan yang namanya sunnah Nabi, mau mutabaah, bahasa simpelnya ajar kita. Nah, jadi kemudian hadis ini disyarahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, jadi itu kitab Tanqihul Qaul. Kemudian yang kedua, kenapa jadi aku memilih kitab ini? Nah, satu, kenapa jadi tertuju kitab ini? Di kitab sebelumnya itu agak kesulitan mencari kitabnya santri. Nah, kalau kitab ini kitabnya mudah dicari. Nah, mau di toko Ajiz, nah kayaknya dibilang endorse pulang lah, di toko kitab gitu nah. Atau misalkan di Shopee bisa ikam cari aja tuh. Nah, nyaman cariannya kitab Tanqihul Qaul nih. Jadi satu, mudah cariannya, ikam kada perlu ke fotokopi, ikam kada perlu mencari-cari ngalih cariannya. Nah, ini nyaman kitab Tanqihul Qaul. Satu, nyaman dicari. Yang kedua, kitabnya ini nyaman di kantong. Nah, harganya ini murah. Ini harganya 10.000. Kenapa jadi dipadahkan harganya 10.000? Supaya santri itu bila bepadah lawan orang tuanya, lawan wali santrinya, jangan bepadah 100.000. Nah, jadi kepadahkan nih live streaming ini bulah kitab Tanqihul Qaul, harganya murah aja 10.000, tapi isinya luar biasa manfaatnya sampai akhirat insyaallah. Nah, itu. Jadi kemudian yang ketiga yaitu tadi alasannya ini adalah kitab turasnya ulama kita, ulama Nusantara. Nah, jadi bentuk kita itu berterima kasih kepada ulama kita yaitu dengan membacai kitab Sidin, ma'amalakan ilmu Sidin, itu sudah bentuk terima kasih kita dengan Sidin. Apalagi ma'ajarakan, amin ya Allah, ma'amalakan, nah itu syukur alhamdulillah. Jadi itu kenapa aku memilih kitab Tanqihul Qaul ini untuk memulai dulu. Nah, kemudian yang terakhir isinya. Jadi isinya ini 40 bab. Nah, 40 bab. Di setiap babnya ada 10 hadis. Nah, jadi itu disusun oleh Imam As-Suyuti 40 bab hadis, kemudian isinya 10 hadis. Nah, isinya tentang fadhail, keutamaan hadis-hadis inspiratif. Nah, itu. Ada banyak juga yang tentang at-targhib wa tarhibnya, banyak juga. Nah, kemudian disyarahkan Imam Nawawi, beliau hadirkan tambahan-tambahan riwayat, tambahan hikayat, hampir mirip dengan Al-Mawaid Al-Usburiyah tadi. Cuman bedanya di sini bukan 40 hadis tapi 40 bab hadis. Ya. Baik, kita baca. Kita mulailah, mudah-mudahan barokah Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillahi, segala puji dan puja milik Allah Ta'ala. Alladzi ja'ala ahaditha an-nabiyyil mustafa fil ihtida'i mithlan nujumi, yang telah menjadikan seluruh hadis-hadis Nabi itu bagaikan bintang. Jadi hadis Nabi itu laksana bintang, kata beliau. Kenapa? Fil ihtida'i, pada memberi petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk hidup. Menuju apa? Menuju ridho Allah Ta'ala. Bila hendak nyaman hidupnya, hendak nyaman akhiratnya, dapat ridho Tuhannya, umpati Nabi. Kayak apa caranya mengumpati Nabi? Umpati papadah Nabi. Di mana papadah Nabi? Di dalam hadis sidin. Nah, kayak apa aja aku belajarnya? Makanya belajar. Nah, itu alhamdulillah, itu nikmat yang kita itu kadang lupa kita mensyukuri. Paksa Allah Ta'ala belajar di pesantren. Nah, walaupun kadang di awal santri-santri adik-adik kelas kita nih awalnya terpaksa masuk pesantren. Kada ada niatan bang masuk pesantren. Apa masuk pesantren? Aku hendak jadi polisi. Nah, kenapa jadi masuk pesantren? Aku hendak jadi pilot. Aku hendak jadi astronot. Nah, padahal masuk pesantren ini adalah jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kayak itu. Bukan hanya dunia tapi di akhirat juga. Nah, itulah kita syukurnya alhamdulillah. Kenapa? Yang dikaji di sini Al-Qur'an, yang dikaji di sini yang dipelajari hadis-hadis Nabi. Yang kata muallif bagaikan laksana bintang, memberi petunjuk. Wa asyhadu alla ilaha illallah, dan aku naik saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Wa anna Muhammadan, Allahumma salli wa sallim alaih, dan bahwa Nabi Muhammad Rasuluhu adalah utusan Allah. Alladzi a'tahu asraral ulum, yang mana beliau telah Allah beri asraral ulum, seluruh rahasia ilmu. Nah, ini termasuk motivasi bagi kita. Nah, hendak banyak dapat rahasia-rahasia ilmu itu, cari di hadis Nabi. Karena kata beliau, Allah berikan rahasia seluruh ilmu itu di dalam hadis Nabi. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi, dan salawat, kasih sayang dan salam kesejahteraan atas sepaling mulia, sepaling baik, afdali khalqihi, sepaling baik makhluk. Nah, jadi bukan sepaling baik manusia, tapi sepaling baik makhluk. Kalau manusia kayak kita nih, tapi kalau makhluk mencakup semuanya, baik yang berakal jadi tadi itu atau yang kada berakal, yang bernyawa atau tidak bernyawa. Seluruh makhluk, malaikat kah, para nabi kah, yang paling afdol adalah nabi kita. Pernah diceritakan Imam Al-Busairi, pengarang kitab Burdah. Nah, itu kalau di kitab-kitab itu sering diceritakan. Jadi beliau itu bermimpi Nabi, kemudian membacakan qasidah Burdah di hadapan Nabi.
Setelah itu terhentilah beliau memuji di bagian di part fama belagul ilmi annahu basyarun. Puncak pengetahuanku tentang Rasulullah sampai bahwasanya beliau itu adalah manusia. Sisanya aku tidak bisa menceritakan bagaimana keindahan beliau. Sampai di situ beliau pun terhenti, tidak bisa melanjutkan di dalam mimpi tadi. Tidak bisa melanjutkan pujian beliau, sholawat beliau kepada Nabi. Sampai di situ. Berhentilah beliau terdiam, kemudian di dalam mimpi itu Nabi meminta lanjutkan wahai Busairi. Lanjutkan. Lalu Jersidin ulun kada bisa. Sampai sini hendak menceritakan keindahan Nabi, kada ada kata yang kau mau ungkapkan. Hendak menceritakan bagaimana kasih sayang Nabi, bagaimana pemurahnya Nabi, bagaimana akhlak Nabi, luar biasa. Sulit rasanya untuk mengungkapkannya. Nah, itu. Lalu Nabi pun menyuruh lanjutkan baca wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Lanjutkan bait syairnya wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, dan bahwa Nabi, bahwa ia adalah sepaling baik daripada seluruh ciptaan Tuhan. Nah, itulah yang sangat bersejarah di antara seluruh bait syair burdah, sehingga itu yang dijadikan sholawat. Makanya di burdah itu fasal-fasalnya itu sholawatnya apa? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Nah, itu sejarahnya. Sama di sini ala afdali khalqihi. Afdal di situ maknanya khair, bisa juga. Al-mab'uthi, yang diutus bil mu'jizati, dengan segala mukjizat, yaitu yang paling afdal, paling tinggi mukjizatnya yaitu adalah kitab Al-Qur'an, kitab suci kita. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, masabihid dalalat. Masabihid dilalat, terserah hai hendak dulalat boleh juga aja, bitaslisid dal, nah, itu kan. Dan atas keluarganya yang mana mereka itu adalah pelita petunjuk. Jadi mereka itu adalah petunjuk bagaikan pelita. Jadi seolah-olah di sini hum masabihud dalalat, bebuang ada tasbih. Kalau bebuang ada tasbih tapi disebutkan wajah syabahnya disebut tasbih apa tuh? Tasbih muakkad, ya Allah. Kalau bebuang ada tasbihnya, bebuang juga wajah syabahnya disebut apa tuh di dalam ilmu bayan? Tasbih balik. Nah, kayak itu kalau lah. Nah, itu nah. Kalau bebuang di antara toropai tasbihnya dibuang juga ada tasbihnya, dibuang juga wajah syabahnya disebut apa tuh? Isti'aroh. Nah, kayak itu. Ya, jadi kita sambil juga mengingatkan. Nah, inilah namanya muzakarah, saling mengingatkan. Wa ashabihi, dan salawat salam juga atas seluruh sahabat beliau. Anjumil hidayat, yang mana mereka itu laksana bintang pada memberi petunjuk. Nah, ini diambil dari hadis Nabi, diiktibas dari hadis Nabi. Nah, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitu muhtadaitum. Sahabatku itu semuanya laksana bintang. Dengan siapapun di antara para sahabatku kalian mengambil petunjuk, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Nah, itu sama kayak tadi pembahasannya di ilmu bayan. Nah, itu nah. Terserah mau hendak dibahas tasbihnya atau isti'arahnya. Kemudian amma ba'du, adapun setelah daripada itu.
Fahadha, maka bermula ini kitab yang di hadapan ini adalah syarhun, adalah syarah, penjelasan. Nah, itu. Ala lubabil hadis, atas kitab Lubabil Hadis. Jadi ada kitab yang namanya Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Li Syekh, bagi Syekh Al-Allamah yang bersengatan alim, Al-Fahamah yang bersengatan paham. Jadi Asy-Syekh, Syekh itu masdar daripada syakha yashikhu syaikhon. Artinya itu kalau dari segi bahasa manjawazal arba'in, orang yang sudah lebih 40 tahun. Artinya syekh itu tuha bahasanya. Bahasa kitanya apa? Sepuh. Wah, suhu lain juga pulang. Nah, jadi bahasa kitanya syekh itu sepuh, syekh orang tuha. Nah, lalu kadang kita menemukan ada orang yang mungkin barangkali belum sampai berumur 40 bisa sudah disebut syekh. Nah, berarti itu syekhnya secara istilahi. Apa secara istilahi? Man balagha rutbata ahlil fadli walau sobiyan. Nah, itu kata para ulama. Jadi syekh ini di dalam kitab literatur kitab kita itu biasanya kita sebut syekh-syekh itu apa? Yaitu man balaga, orang yang sudah sampai rutbata ahlil fadli, level keilmuan yang tinggi, keilmuan yang banyak, ahli dalam bidang ilmu. Apabila sudah sampai ahlinya dalam bidang agama, misalkan ilmu apa, misalkan ilmu nahu, sarab, nasir, mungkin disebut syekhnya. Nah, itu komplit. Nah, itu maka bisa disebut syekh namanya. Man balaga rutbata ahlil fadli walau sabiyan, sekalipun orangnya masih halus lagi. Nah, sekalipun orangnya masih anak-anak lagi. Kayak kita ini kan masih anak-anak. Tapi kalau misalkan orangnya bujur-bujur alim, nahu, sarab ahli, mantik balaga ahli, semuanya, fikih ahli misalkan, itu hadis ahli, tasawuf ahli, masya Allah. Nah, mudahan kita ada santri kita nang kayak itulah, amin gitu. Mudahan kita, iyalah. Nah, itu ya kayak itu, ya itu. Apapun kayak kita pondokan nih obatnya tuh ilmu bang dah, ya itu garing ya bawa nuntut ilmu kayak itu benar ya itu. Memang kayak itu tradisinya orang pondokan nih. Kayak Sidin tadi itu, galau Sidin mikirkan apa? Ujung-ujungnya apa? Mengarang kitab hadis ilmu. Kalau kita galau apa? Nah, bila galau mandi aja Sidin. Mandi apa? Nah, itu. Jadi macam-macam. Nah, usahakan kalau kita pondokan bila galau ambil kitab. Jadi apapun ambil kitab. Ini di sini rahasianya ilmu. Di sini petunjuknya. Ambil kitab apakah? Kada paham guru, baca aja dulu. Karena Allah Ta'ala memberi paham. Baca aja dulu. Karena Allah Ta'ala yang memberi paham. Amun kada dibaca, kayak pandak paham. Ini kadang alasan santri kenapa ya kamu kadang baca kitab, kenapa kada mutolaah, kada paham guru. Kayak pandak paham, amun kada dibaca. Nah coba baca. Nah mana kada paham, tak gunakan lawan guru. Wah paham tuh. Nah kayak itu caranya bila hendak paham. Nah, kemudian al-allamah. Al-allamah itu sigat mubalaghah, wazannya fa'al. Nah, jadi kalau alim itu orang yang alim. Tapi bila al-allam orang yang bersengatan alim. Nah, itu sigat mubalaghah namanya, yang menunjukkan level yang sangat tinggi. Nah, itu Misalkan orang tuh guring. Orang guring. Tapi bila orang tuh guring aja, kasirun naum, banyak benar guringnya,
itu namanya nawam bahasa Arabnya. Kalau isim fa'ilnya naim, maka diubah kepada wazan fa'al nawam. Bahasa kitanya pangguringan. Pencuri. Kerancakan mencuri disebut apa? Maling. Nah, itu juga pulang. Nah, jadi ada juga. Nah, dalam literatur bahasa Arab itu disebut sigat mubalaghah, wazannya fa'al. Kemudian taknya apa? Taknya itu li ta'kidil mubalaghah, untuk memperkuat saking bersengatan kasirul ilminya, banyaknya ilmu sidin. Nah, gelar beliau siapa? Laqab al-fahamah, sama al-fahamah orang yang sangat paham atau orang yang banyak mempunyai pemahaman mendalam tentang agama. Nah, kasirul fahmi. Kemudian Jalaluddin, gelar beliau. Nah, kayak itu. Kebesaran agama. Nah. Kemudian Ibnu Al-Allamah, anak daripada orang yang sangat alim, yaitu Abi Bakar As-Suyuti, Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, biasanya bin Abi Bakar. Kemudian taghammadahullahu bi rahmatihi, semoga Allah Ta'ala melimpahkan dengan curahan kasih sayangnya. Wa askanahu, dan mudah-mudahan Allah menempatkan beliau fasiha jannatihi, akan surganya yang sangat luas. Jadi itu dapat sifat lil mausuf. Nah, jadi ini di antara barokahnya kita kaji ilmu sidin, kita doakan sidin. Nah, itu juga. Mudah-mudahan kita juga dapat ilmu dan dapat doa sidin. Nah, kayak itu caranya. Ini Imam Asy-Syaikh Nawawi melajari kita kainina, adabnya membaca kitab ulama. Sammaituhu, aku namakan apa? Hazal kitab nih, kitab yang ada di hadapan ini, Tanqihal Qaulil Hasis fi syarhi lubabil hadis. Wallaha as'alu ayyaj'alahu khalisan liwajhihil karim, dan hanya kepada Allah aku meminta. Ini wallaha, kenapa jadi wallah aja? Maka kaidahnya setiap isim ma'rifah di awal kalimat pasti jadi mubtada. Nah, jadi kaidah itu aglabiyah, kebanyakannya, nah, dominannya. Cuman bisa juga lain. Di sini apa? Oh, di sini taqdimu mahaqquhu ta'khir. Yufidul hasra. Menunjukkan kaitan hanya kepada Allah Ta'ala aku meminta. Ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim, bahwa ia menjadikan kitab yang khususun ini ikhlas karena mengharap ridhonya. Wasababan lil fauzi bi jannatin na'im, dan menjadi penyebab bagi keberuntungan mendapatkan kenikmatan surga. Dan mudah-mudahan wa ayyakhtima likatibihi bi khairin, Allah mewafatkan penulis kitab ini dengan husnul khotimah. Amin amin, kata beliau. Nah, jadi sidin awali muqaddimah beliau dengan doa. Cuman dari nama tadi itu ada yang maulah aku penasaran. Ada dari nama kitab Tanqihul Qaulil Hasis fi syarhi lubabil hadis. Tangkih itu kan asalnya meluruskan, membetulkan. At-ta'dil wat tashih wal islah, itu namanya tangkih. Makanya kitab itu apabila sudah dicetak, sudah diteliti, sudah ditashih, sudah diluruskan maksud dan tujuannya, itu munaqqahah ya. Musahha tab'atun munaqqahatun. Cetakan ini sudah diluruskan. Nah, itu sudah dibetulkan maknanya. Al-qauli, qaul itu kan artinya ucapan. Nah,
Al-hasis, hasis itu apa ya? Yang cepat, yang segera, yang terdesak. Jadi si Deni kayak terdesak mengarang kitab ini. Ayo, ibaratnya kada juga pangamon pamer lah, amon kita kalau pamer bener nih mengarang kitab dadakan. Jadi kitab ini kitab dadakan bahasanya. Ini adalah pelurusan kitab yang dadakan. Wah itu artinya ini juga memotivasi kita begitu bagaimana cerdasnya ulama kita nih. Nah, itu nah. Oh ini ada orang yang perlu ini, wah ini ilmunya. Oh ini ada, oh ini ilmunya. Ditulisakan sidip. Gitu. Makanya kita dilatih untuk menulis juga, dilatih untuk bepandir juga. Nah, itulah. Nah, jadi al-hasis itu kita terdesak, didesak harus cepat selesai. Harus buru-buru selesai nih. Fi syarhi lubabil hadis mensyarahkan kitab Imam Suyuti. Apa ini nang maulah aku penasaran judul kitabnya tuh. Nah, kenapa? Karena kaidahnya kan al ismu ya dulu alal musamma. Nama itu menunjukkan yang dinamai, pasti ada latar belakangnya kenapa ini dinamai ini. Kayak Ikam dinamai apa? Atta. Nah itu nah. Nama lengkap siapa? Miftahul Ihsan, kunci kebaikan. Nah, mudah-mudahan nah itu nah. Ya Sidin jadi ulama. Nah, itu. Bila orang hendak baik cari ilmu lawan Sidin. Nah, Sidin namanya siapa? Pian? Wah, nama lengkap? Nah, Muhammad Habibi, disayangi orang. Nah, pasti ada latar belakang kenapa dinamai anak ini Muhammad Habibi, pasti ada. Enggak ada percaya takuni abah Kam. Nah, itu nah. Nah, ini sekarang Imam Nawawi menamai kitab beliau ini adalah penjelasan meluruskan kitab Lubabul Hadis yang terdesak. Harus cepat selesai. Nah, itu kadang maulah aku penasaran. Nah, supaya jangan aku aja yang penasaran, jadi nanti Sabtu depan aja kita lanjutkan insyaallah kenapa alasannya. Jadi Sidin menamai kitab ini harus cepat-cepat selesai. Nah, itu. Apakah harus dibaca laju-laju kah? Nah, itu. Nah, baik, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat, kawa ma'amalakan, dan dapat himmah yang besar dalam menuntut ilmu serta mengajarkan ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.